Bab 331 Kepala Instruktur Baru. Patrick tampak kesal. Sekelompok bajingan mungkin tidak mengenali foto kepala instruktur yang baru, tetapi tidak mungkin dia tidak mengenalinya. Selain itu, sebagai letnan komandan pengawal skala naga, akan sangat memalukan jika dia tidak mengenali Asura. Para bajingan ini mungkin menertawakannya karena masih muda, tetapi begitu mereka mengetahui bahwa dia adalah Asura yang legendaris, saya yakin mereka akan sangat ketakutan sehingga mereka akan kencing di celana. Sayangnya, Andy telah secara khusus memperingatkan Patrick untuk tidak membocorkan identitas Jonathan sebelum kedatangan mereka. Jika tidak, Andy akan menghukum komandan letnannya dengan keras, bahkan jika itu berarti harus memburu yang terakhir sampai ke ujung dunia. Bagaimanapun, Patrick yakin pasukannya akan mendapat kejutan yang tidak menyenangkan. Bajingan sombong ini bahkan tidak menghormatiku, jadi orang hanya bisa bertanya-tanya berapa banyak masalah yang akan mereka hadapi ketika Asura sampai di sini. Saat itu, deru pesawat terdengar di kejauhan, mendorong semua orang untuk melihat ke langit. Lihat, teman-teman, ada pesawat terbang ke arah kami. Apakah Anda pikir instruktur kepala baru kami telah tiba? Saya menyebut omong kosong padanya sebagai instruktur kepala. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk melatih kita ketika dia hanya anak nakal? Seseorang di kerumunan mengejek, haruskah kita memberinya pelajaran ketika dia sampai di sini? Apa rencanamu? Kau akan tahu begitu dia ada di sini. Lihat aku. Detik berikutnya, semua orang mulai mendiskusikan cara untuk menempatkan kepala instruktur baru di tempatnya. Patrick, di sisi lain, hanya mendengarkan dan tertawa sendiri. Dasar bajingan, semakin intens diskusi Anda, semakin banyak Anda harus membayar untuk penghinaan Anda. Sementara itu, Jonathan menutup matanya di helikopter militer, tampak seperti tertidur lelap. Seorang prajurit setengah baya duduk di sampingnya, dengan tatapan penuh kebingungan dan keraguan. Dia tidak bisa mengerti mengapa Andy memilih seseorang yang masih bisa lulus sebagai mahasiswa untuk menjadi instruktur kepala pengawal skala naga. Bukankah orang baru itu akan mencari kematian? Prajurit itu mungkin bukan dari pengawal Asura, tetapi bahkan dia sadar betapa merepotkannya para bajingan di pengawal skala naga. Selain itu, ada lebih dari 100.000 orang di pengawal skala naga. Selain Andy dan Patrick, siapa lagi yang cukup mampu mengendalikan para pembuat onar? Dalam upaya untuk membangunkan Jonathan, tentara setengah baya itu mengumumkan, "Tuan Goldstein, area di depan kita adalah markas Dragon Scale Guard." Namun, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Bagaimana orang ini masih bisa tidur di saat genting seperti itu? Jonathan hanya menyenandungkan pengakuan saat dia perlahan membuka matanya dan melihat keluar jendela. Di luar, angin dingin, dan bahkan awan di langit menyusut, berubah menjadi gelap tak menyenangkan. Goldstein, helikopter akan berhenti di udara dalam beberapa menit, kata prajurit itu sambil mengeluarkan parasut, menyerahkannya kepada Jonathan. Ini, parasut ini untukmu. Setelah helikopter berhenti terbang, Anda bisa langsung melompat keluar. Saya kira Anda tahu cara menggunakan parasut. Aku tidak membutuhkannya, jawab Jonathan sambil melambaikannya. Tercengang, prajurit itu tergagap, J tidak membutuhkannya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Jonathan berjalan ke kabin utama dan membuka pintunya. Tentu saja, prajurit itu sangat terkejut. Goldstein, apa yang kamu lakukan? Aku melompat ke bawah, jawab Jonathan tanpa basa-basi. Apakah Anda bercanda, Tuan Goldstein? Kamu bahkan belum memakai parasutmu. Teriak prajurit itu. Kami setidaknya 100 meter dari tanah, demi Tuhan. Jatuh dari ketinggian ini akan menghancurkannya menjadi bubur. Aku sudah bilang aku tidak membutuhkannya. Tidak ingin membuang napas pada prajurit itu, Jonathan langsung menjulurkan satu kaki dan melompat turun dari udara. Kamu sudah kehilangan akal. Tentu saja, prajurit itu ketakutan, tetapi sudah terlambat baginya untuk memperbaiki situasi. Kembali ke tanah, banyak penjaga skala naga yang matanya terpaku ke langit. Begitu mereka melihat seorang pria melompat dari helikopter, salah satu penjaga berteriak, "Lihat! Seseorang baru saja melompat." Penjaga lain menimpali, "Hei, dia tidak memakai parasut." Baru kemudian mereka yang bermata tajam menyadari bahwa pria itu telah melompat tanpa parasut. Itu instruktur kepala baru kita. Anak itu tidak gila, kan? Dia baru saja melompat dari ketinggian 100 meter, dan dia bahkan tidak repot-repot menggunakan parasut.
Bukankah dia takut dia akan berakhir sebagai daging cincang? Mari kita bertaruh, oke. Apakah Anda pikir dia akan mendarat di kepala atau kakinya? Kubilang dia akan mendarat duluan. Saya bertaruh pada kakinya. Kerumunan menjadi semakin riuh saat mereka bertaruh tentang bagaimana kepala instruktur baru mereka akan menghadapi kematiannya. Bagi mereka, hidup dan matinya sama sekali tidak penting. Sebagai penjaga skala naga, mereka menemukan mayat yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Selanjutnya, mereka telah kehilangan hitungan jumlah musuh yang mati di tangan mereka. Karena itu, kematian manusia, di mata mereka, sama tidak berartinya dengan kematian semut. Sederhananya, mereka menjadi tidak peka terhadap kematian. Namun, saat para penjaga terus berbisik di antara mereka sendiri, siluet hitam tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam tanah. Sebuah ledakan keras langsung terdengar. Dampaknya membuat debu dan kotoran beterbangan kemana-mana, dan retakan mulai muncul di tanah. Saat berikutnya, sesosok muncul dari awan debu. Saat debu mereda, wajah Jonathan berangsur-angsur terlihat. Sayangnya, kerumunan belum pulih dari keterkejutan mereka. Bagaimana mungkin, bagaimana seseorang bisa selamat dari lompatan 100 meter dari udara? Dia masih utuh. Bagaimana itu mungkin secara manusiawi? Pada akhirnya, keingintahuan dan keheranan terlalu berat untuk ditanggung, dan seseorang harus mengajukan pertanyaan di benak semua orang, apakah anak ini memiliki tubuh baja? Atau apakah dia mempelajari keterampilan yang memberinya semacam perlindungan baju besi? Bukankah seseorang mengatakan sebelumnya bahwa anak itu bahkan belum mencapai pubertas? Apakah kamu merasa takut sekarang? Oh, diamlah. Saya tidak takut apapun. Saya menolak untuk percaya dia memiliki tubuh baja. Tapi jadi bagaimana jika dia melakukannya? Bisakah dia menghentikan peluru dari pistolku? Meskipun kelompok bermasalah itu baru saja menyaksikan prestasi mengesankan Jonathan, mereka tetap tidak yakin dan bandel. Sayangnya, kesan mereka tentang dia hanya memburuk ketika mereka melihat betapa mudanya dia. Jika mereka tidak melihat Jonathan melakukan lompatan 100 meter dengan mata kepala sendiri, mereka akan mengira dia adalah seorang mahasiswa yang tersesat dan membutuhkan bantuan mereka. Dengan ketampanan Jonathan, mereka juga akan percaya jika dia mengatakan dia adalah idola pria dari Koandria. Lagi pula, kapan ada tentara yang terlihat seperti anak laki-laki yang cantik? Bab 332 ini adalah penjaga sisik naga. Diam, kalian semua, raung Patrick. Pada saat itu, kerumunan terdiam dalam sekejap. Komandan, saya Patrick Sander, Letnan Komandan Pengawal Skala Naga. Saya di sini untuk melapor kepada Anda bersama dengan 100.000 tentara pengawal Skala Naga. Tangan Patrick sedikit gemetar saat dia mengangkatnya di depan Jonathan. Asura, dia adalah Asura. Bagi Patrick, Jonathan sebaik Tuhan. Selama 3 tahun terakhir, Patrick menghabiskan setiap detik untuk bermimpi bahwa suatu hari dia bisa berdiri di hadapan Asura dan memanggilnya komandan, seperti yang dia lakukan saat ini. Dia tidak berharap apa-apa selain menjadi lebih dekat dengan dewa di dalam hatinya. Kamu Patrick, Jonathan meliriknya dengan acuh tak acuh. Ya, komandan, Patrick berteriak sekuat tenaga seolah dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya. Aku mendengar tentangmu dari Andi. Tidak buruk, kata Jonathan lembut. Namun, kata-katanya telah menyebabkan kegemparan besar di antara orang-orang. Bagaimanapun, Patrick adalah letnan komandan pengawal Skala Naga, yang bertanggung jawab atas semua orang kecuali komandan. Selain itu, dia memiliki kendali atas ratusan ribu penjaga Skala Naga, belum lagi kekuatan besarnya. Di seluruh Canaya, dia adalah salah satu orang terpenting. Namun, sekuat apapun dia hanya dianggap tidak buruk di mata Jonathan. Oh, Anda menyanjung saya, komandan. Saat Patrick mendengar komentar Jonathan tentang dia, matanya langsung memerah. Patrick telah membunuh banyak musuh dalam hidupnya. Sudah berkali-kali dia berada di ambang kematian dan neraka, tetapi tidak pernah sekalipun matanya memerah. Namun, ketika dia mendengar Asura, dewa di dalam hatinya, mengatakan bahwa dia tidak buruk, dia hampir kehilangan kendali atas emosinya. Hidupku berharga sekarang. Ini pengawal Skala Naga, tanya Jonathan sambil dengan acuh tak acuh melirik para prajurit di depannya dengan tatapan jijik. Pada tatapannya yang tidak sopan, api kemarahan dinyalakan di antara para prajurit pengawal Skala Naga. Dia jelas menantang kita, anak nakal yang belum dewasa menantang kita. Komandan,
Apakah Anda meremehkan kami? Teriak seseorang di antara kerumunan tiba-tiba. Setiap prajurit pengawal skala naga telah berjuang melalui kematian, jadi tentu saja, mereka tidak akan bisa menerima provokasi seperti ini. Bagaimana jika aku? Balas Jonathan datar sambil menatap mereka. Jawabannya menyebabkan keributan yang lebih besar di antara para prajurit. Jika bukan karena aturan pasukan, para prajurit akan memukulinya ke tanah di tempat karena apa yang dia katakan. Mereka tidak akan membiarkan siapapun mempermalukan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah penjaga skala naga, salah satu dari 8 penjaga Asura. Aku tahu kamu merasa frustrasi, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Apakah ada yang bisa Anda lakukan? Jika bukan karena Andi, yang memohon padaku dan berlutut di hadapanku berulang kali, apakah menurutmu aku akan bersedia datang ke tempat terkutuk seperti itu? Jonathan menatap mereka, tidak terpengaruh. Kemudian, dia menambahkan, sejujurnya, kamu hanya sekelompok sampah. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk dilatih oleh saya. Petik 2. Apa yang dia katakan? Sampah. Apakah dia mengatakan kami, pengawal skala naga, adalah sampah dan tidak memenuhi syarat untuk dilatih olehnya? Seketika, hampir setiap prajurit pengawal skala naga di tempat kejadian secara naluriah mengencangkan cengkeraman senjata mereka. Jika bukan karena aturan yang harus mereka patuhi, mereka pasti sudah menembak Jonathan. Secara alami, para prajurit pengawal skala naga tidak akan membiarkan siapapun menghina harga diri mereka. Kamu sombong. Apa yang kamu katakan barusan? Beraninya kau menyebut kami sampah. Pria kekar dengan tubuh kekar seperti gunung adalah yang pertama melompat keluar dari kerumunan. Pembunuh berdarah, tutup mulutmu. Teriak Patrick marah. Bloody Slayer adalah nama sandi pria itu, karena dia telah membunuh banyak orang dengan tangan kosong. Sejak dia bergabung dengan Dragon Scale Guard, banyak orang kehilangan nyawa di tangannya, dan mayat mereka bisa ditumpuk untuk membentuk gunung. Oleh karena itu, orang memberinya kode nama Bloody Slayer. Aku tidak akan, Letnan Komandan, aku ingin menantangnya. Dia berkata dengan gigi terkatup saat dia menatap Patrick. Saat kata-katanya jatuh, dia menoleh ke Jonathan dengan mata marah dan bertanya, "Hei, sombong. Apakah kamu berani menerima tantanganku?" "Kamu, tidak." Jonathan meliriknya dengan tenang sebelum menggelengkan kepalanya. "Hah? Kau takut?" "Ya." Bloody Slayer langsung mencibir jawaban Jonathan. "Aku takut kamu mati," jawab Jonathan. Mengambil pandangan dingin lagi pada Bloody Slayer, dia melanjutkan, "Namun, jika kamu bersikeras mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu dengan memberimu kesempatan." Dengan itu, Jonathan menunjuk ke Bloody Slayer. "Kamu, melangkah maju. Aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku." Bloody Slayer meretakkan buku-buku jarinya, tampak seperti ingin menghancurkan kepala Jonathan menjadi berkeping-keping. Di belakangnya, kelompok penjaga sisik naga sedang mengawasi mereka saat mereka bersorak, "Pembunuh berdarah, jika kamu tidak mematahkan kepalanya hari ini, jangan menyebut dirimu sendiri sebagai anggota penjaga sisik naga. Hancurkan kepalanya. Beri dia rasa kekuatan dari Dragon Scale Guard." Raungan datang terus-menerus dari kerumunan. Meski begitu, Jonathan bahkan tidak repot-repot melirik mereka. "Sungguh sekelompok pecundang. Saya harus memberi Anda pelajaran agar Anda tahu tempat Anda. Pergi ke neraka, nak." Raung pembunuh berdarah. Dengan itu, dia menyerang ke arah Jonathan dan meninju wajah Jonathan. Dia mengerahkan begitu banyak kekuatan ke dalam serangan tunggal itu sehingga bisa menghancurkan lereng bukit dan menciptakan awan debu. Namun, saat tinju Bloody Slayer datang untuk Jonathan, yang terakhir tidak menghindar sama sekali seolah-olah dia tidak melihatnya. Berdiri di sana, Jonathan meletakkan kedua tangannya di punggungnya dan tetap tidak bergerak. Obrolan meledak di antara kerumunan lagi. Apakah bocah itu tercengang karena syok? Kenapa dia tidak bergerak sama sekali? Itu tidak mungkin. Anak itu berani melompat dari ketinggian 100 meter. Bagaimana dia bisa takut pada tinju Bloody Slayer? Mungkin dia memiliki ide buruk di kepalanya. Para prajurit pengawal skala naga menatap tanpa berkedip pada pemandangan yang terbentang di depan mereka. Di saat yang sama, tinju Bloody Slayer semakin mendekat ke arah Jonathan. Saat hampir meninju hidung Jonathan, Jonathan mengangkat matanya tiba-tiba. Melambaikan tangannya dengan ringan, dia menjentikkan dua jarinya. Detik berikutnya, seolah-olah Bloody Slayer telah ditabrak oleh kereta berkecepatan tinggi saat ledakan keras terdengar.
Tubuh Bloody Slayer, yang tampak seperti gunung, dihancurkan dengan keras ke tanah, mengirimkan kotoran dan debu ke udara. Aku sudah bilang, kamu tidak memenuhi syarat, kata Jonathan sambil menatap Bloody Slayer di tanah dengan acuh tak acuh. Menarik tangan kanannya, dia meletakkannya di belakangnya lagi. Dia sengaja melunakkan Bloody Slayer dan bahkan tidak menggunakan 30% dari kekuatannya. Jika tidak, yang terakhir akan berubah menjadi mayat setelah serangannya. Untuk sesaat, keheningan terjadi karena tidak ada seorang pun dari kerumunan yang membuat suara. Mereka tidak percaya bahwa pertempuran berakhir secepat ini. Para prajurit terkejut karena mereka tidak menyangka Jonathan akan mengalahkan Bloody Slayer dengan hanya satu serangan. Mereka tahu betul tentang kemampuan Bloody Slayer. Di Dragon Scully Guard, dia adalah salah satu dari 10 tentara terkuat. Dengan tinjunya sendiri, dia bisa menembus tembok kota dan mematahkan tulang rusuk musuhnya. Namun, bagaimana mungkin dia tidak tahan dengan satu serangan pun dari Jonathan? Para prajurit benar-benar tidak percaya. Pada saat itu, permusuhan berangsur-angsur menggantikan penghinaan di mata para prajurit. Jonathan telah melompat dari 100 meter di udara tetapi tidak terluka sama sekali. Selanjutnya, dia mengalahkan Bloody Slayer hanya dengan jentikan jarinya. Sepertinya anak laki-laki di depan mereka tidak selemah yang mereka bayangkan. Bab 333 tidak, Anda tidak bisa. Aku sudah kalah. Berjuang dan gemetar, Bloody Slayer bangkit. Seluruh tubuhnya tertutup lumpur, dan arogansi yang dia miliki sebelumnya telah terhapus dari wajahnya. Mau mengaku kalah atau tidak, itu adalah kenyataan yang harus dia hadapi. Dia bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan pun dari Jonathan. Dalam hitungan detik, Jonathan mampu membanting ke Bloody Slayer seperti kereta berkecepatan tinggi, hampir menghancurkan tubuh yang terakhir berkeping-keping. Kekuatan sombong seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Bloody Slayer. Apakah hanya ini yang kamu miliki, pengawal skala naga? Tanya Jonathan, menatap para prajurit di depannya dengan dingin. Itu mati diam. Pada saat itu, di antara ratusan ribu tentara, tidak ada yang mengeluarkan suara. Siapa lagi yang tidak puas? Siapapun yang ingin menantang saya dapat menampilkan diri mereka sendiri. Jonathan berteriak saat dia maju selangkah. Seketika, seluruh tempat diselimuti aura dominannya. Itu sangat kuat sehingga semua orang menjadi sedikit terengah-engah. Saya, teriak prajurit yang sebelumnya berdiri di belakang Bloody Slayer, yang kurus seperti tiang kacang. Berjalan keluar dari kerumunan, dia menambahkan, aku akan menantangmu. Tidak, kamu tidak bisa. Menolak Jonathan tanpa ragu-ragu sambil melirik prajurit itu dengan acuh tak acuh. Dia kemudian melihat kembali ke kerumunan dan bertanya, siapa lagi? Saya, prajurit lain melangkah maju. Saya juga. Dalam sekejap mata, puluhan tentara bergegas keluar dari kerumunan. Bahkan ketika berhadapan dengan para prajurit itu, Jonathan tetap tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Sebagai gantinya, dia menatap mereka dengan tatapan acuh tak acuh dan berkata, kalian semua datang padaku bersama-sama. Apa, dia ingin bertarung melawan banyak dari kita pada saat yang bersamaan. Mendengar apa yang dikatakan Jonathan, orang banyak tertawa terbahak-bahak. Dia pikir dia siapa untuk melawan lusinan dari kita sendirian. Apakah dia pikir penjaga sisik naga adalah penjahat jalanan yang bisa dia lawan sendirian dengan mudah? Apakah kamu yakin? Tanya prajurit yang sangat kurus itu, sambil melihat sekilas ke arah Jonathan. Potong omong kosong, jawab Jonathan. Dengan frustrasi, dia melihat ke arah sekelompok tentara dan mengulangi, datanglah padaku sekaligus. Begitu dia selesai berbicara, para prajurit berhenti ragu-ragu sedikit pun. Jika dia ingin bermain api, kami akan memenuhi keinginannya. Dalam sekejap, mereka menerkam Jonathan secara bersamaan, siap menyerangnya, terutama prajurit setipis pensil itu. Serangan pertama yang diluncurkannya mematikan, meninggalkan Jonathan tanpa ampun. Sebagai salah satu pengawal skala naga, apa yang paling dia kuasai bukanlah pertempuran. Sebaliknya, itu adalah pembunuhan. Dalam sepersekian detik, prajurit kurus itu mengangkat tinjunya dan mengarahkannya ke pelipis Jonathan. Prajurit lainnya buru-buru mengikuti, mengincar dada dan kakinya masing-masing. Bahkan jika Jonathan menghindari serangan siapapun dalam situasi ini, dia akan segera diapit oleh yang lain. Kali ini, Jonathan pasti akan kalah. Sungguh sepotong kue, ejeknya, mengabaikan lawan-lawannya. Mungkin bagi orang lain,
kecepatan dan taktik mereka cepat dan mematikan. Namun, di mata Jonathan, para prajurit itu lambat seperti siput. Titik lemah mereka terlihat di mana-mana. Saat itu, Jonathan sedikit mengangkat tangan kanannya dan bergegas ke depan. Mengepalkan jari-jarinya, dia menyerang ke bawah dengan kecepatan kilat. Dia begitu cepat sehingga lawan-lawannya gagal melihat gerakannya dengan jelas. Mereka hanya melihat bayangannya, yang melintas melewati mereka. Detik berikutnya, suara keras bergema. Beberapa prajurit garis depan tiba-tiba terlempar ke langit seperti layang-layang yang lepas dari talinya yang putus. Kemudian, mereka menjatuhkan diri ke tanah. Sebelum para prajurit di barisan berikutnya bahkan bisa bereaksi, Jonathan melompat ke udara lagi dan meninju tinjunya ke bawah. Ledakan, suara memekakkan telinga terdengar. Sebelum prajurit yang tersisa bisa kembali sadar, setengah dari mereka sudah jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Kerumunan tersentak melihat pemandangan itu. Puluhan tentara dikalahkan bahkan sebelum memiliki kesempatan untuk menentukan taktik Jonathan. Sementara kerumunan masih shock, Jonathan membuat langkah lain, hanya menyisakan bayangannya. Suara gemuruh terdengar sekali lagi ketika para prajurit bahkan tidak bisa melihat sekilas strategi Jonathan. Hanya dalam hitungan detik, sisanya tergeletak di tanah. Tidak seorang pun prajurit dibiarkan berdiri. Hanya butuh 1 menit bagi Jonathan, atau tepatnya, kurang dari 1 menit, untuk menjatuhkan mereka. Para prajurit bahkan tidak berhasil menyentuh sudut baju Jonathan ketika mereka semua sudah jatuh ke tanah. Tidak ada satu orang pun yang terhindar. Mustahil. Apakah ada yang salah dengan mataku? Bagaimana mungkin saya tidak melihat apa-apa? Mereka kalah. Apa mereka baru saja kalah? Bagaimana mungkin? Adegan itu menyebabkan kegemparan segera. Mereka tidak menyangka lusinan penjaga sisik naga, yang menyerang Jonathan sekaligus, akan gagal bahkan menyentuh yang terakhir. Selain itu, mereka bahkan tidak melihat kapan pria itu membalas. Ini benar-benar memalukan. Bagi pengawal skala naga, itu adalah penghinaan besar. Sementara itu, satu-satunya orang yang tidak memiliki sedikit pun kejutan di wajahnya adalah Patrick. Bukan saja dia tidak terkejut, tetapi dia merasa masuk akal bahwa para prajurit akan kalah melawan Jonathan. Hanya karena anak-anak nakal ini membunuh beberapa orang di medan perang sebelumnya tidak berarti mereka dapat menantangnya. Mereka memintanya. Bahkan Patrick sendiri, Letnan Komandan Pengawal Skala Naga, yang melenyapkan pasukan musuhnya dengan mudah, tidak akan pernah berani berpikir untuk menantang Jonathan sedikitpun. Dia lebih suka mengakhiri hidupnya sendiri daripada melakukannya. Setidaknya, dengan cara itu, dia masih bisa memilih caranya sendiri untuk mati. Aku akan membunuhmu, anak nakal. Pada saat itu, saat ledakan keras terjadi, prajurit kurus itu mendarat di sebuah tank militer secara tak terduga. Wajahnya berlumuran darah, namun matanya terbuka lebar, dipenuhi dengan haus darah. Tyson, apa yang kamu coba lakukan? Tatapan Patrick menjadi dingin ketika dia melihat gerakan prajurit itu. Aku ingin membunuhnya. Tanpa sepatah kata pun, prajurit bernama Tyson bergegas masuk ke dalam tangki. Segera setelah itu, deru mesin memenuhi udara, dan laras senapan tank diarahkan langsung ke Jonathan. Tyson, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Seru Patrick dengan marah saat ekspresinya berubah muram. Tyson sudah gila, beraninya dia mengarahkan laras senapan ke Jonathan. Apakah dia ingin mati? Pada saat yang sama, Tyson yang berada di dalam tangki sepertinya tidak mendengar teriakan Patrick. Seolah-olah dia sudah mengamuk. Saat itu, dia hanya memikirkan satu hal, membunuh Jonathan. Sejak hari Tyson bergabung dengan pengawal skala naga, dia telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Tidak ada yang tahu berapa banyak musuh yang mati di tangannya. Namun, sedikit yang dia tahu dia akan malu pada hari ini. Dia menghadapi penghinaan di depan ratusan ribu tentara pengawal skala naga, dan dia tidak bisa membiarkan ini berlalu. Tiba-tiba, ledakan lain yang memekakkan telinga terdengar. Jejak terus-menerus dari tangki mulai bergerak saat tangki bergerak maju, melaju ke arah Jonathan. Bab 334 ini adalah perintah. Ini gila. Dia sudah gila. Melihat pemandangan di depannya, Patrick tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Tyson, ini akan menjadi terakhir kalinya aku memerintahkanmu. Turun sekarang. Saat kata-katanya jatuh, Patrick memiringkan kepalanya dan memberikan perintah kepada pengawal skala naga di belakangnya tanpa ragu-ragu.
Semua prajurit pengawal skala naga, dengarkan. Masuk ke mode peringatan tingkat pertama. Arahkan senjatamu ke Tyson. Tembak segera jika Anda menemukan bahaya. Petik 2. Letnan Komandan. Setelah mendengar perintah Patrick, pengawal skala naga itu hanya bisa menatapnya. Tyson adalah salah satu penjaga skala naga. Apakah dia ingin kita saling membunuh? Ini adalah perintah, kata Patrick dingin. Iya Pak. Atas perintahnya, tidak ada di antara pengawal skala naga yang berani mengatakan hal lain. Lagi pula, di ketentaraan, tatanan militer berada di atas segalanya. Mereka tidak punya pilihan selain mematuhinya. Dalam sekejap mata, semua senjata diarahkan ke Tyson. Begitu Patrick memberi perintah, mereka akan menembak tanpa ragu-ragu. Minggir, raung Jonathan tiba-tiba sementara semua senjata diarahkan ke Tyson. Komandan, mendengar perintah Jonathan, Patrick menoleh untuk melihat yang pertama. Ini adalah perintah. Jonathan meliriknya dengan samar. Ya, Komandan. Patrick bangkit dan berjalan tanpa menunda-nunda. Ini adalah perintah. Tidak masalah apakah itu di dalam medan perang atau di luar medan perang. Seorang prajurit dimaksudkan untuk mengikuti perintah. Sementara itu, tangki tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sama sekali. Namun, Jonathan tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri tepat di depan laras tangki. Saat itu, laras itu menunjuk ke arahnya dan mungkin melepaskan tembakan kapan saja. Dengan semua mata tertuju padanya, semua orang memikirkan hal yang sama. Apa yang dia lakukan? Apakah kamu pikir kamu memiliki kesempatan untuk mengalahkanku dengan bersembunyi di sana? Kata Jonathan dengan nada dingin sambil menatap tank militer dengan acuh tak acuh. Atau apakah kamu pikir kamu bisa membunuh dengan bersembunyi di sana? Tyson tidak mengatakan apa-apa. Dia jauh di dalam kepalanya dan sangat ingin mengambil nyawa Jonathan. Namun, karena senjata yang tak terhitung jumlahnya menunjuk ke arahnya, pikirannya menjadi sangat tenang. Apa yang saya lakukan? Apakah saya keluar dari pikiran saya? Jadi bagaimana jika aku membunuh Jonathan? Apakah saya akan bertahan melalui ini? Meskipun demikian, ketika Tyson ragu-ragu apakah akan menyerah, Jonathan tiba-tiba berteriak, tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu bersembunyi di sana, itu tidak mengubah fakta bahwa kamu adalah sampah. Dengan itu, Jonathan maju selangkah. Dengan kedua tangan meraih laras tangki, dia mengangkatnya dengan paksa. Pada saat itu, tangki, yang beratnya beberapa ton, diangkat ke udara oleh tangan Jonathan. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan itu. Kerumunan menatap Jonathan dengan tidak percaya, tatapan mereka dipenuhi dengan keheranan. Bagaimana mungkin dia bisa mengangkat tangki seberat beberapa ton hanya dengan tangannya? Apakah dia bahkan manusia? Ketika semua orang masih diliputi kebingungan, Jonathan mengayunkan tangannya dengan kuat dan melemparkan tangki ke langit. Tyson, yang bersembunyi di dalam tangki, langsung jatuh dari tangki. Berdebar, Tyson kedua jatuh ke tanah, tank di langit juga jatuh tepat ke arahnya. Tidak, mata Tyson dipenuhi teror saat dia melihat tank itu akan menabraknya. Jika tank itu menabraknya, bahkan jika dia tidak mati, dia akan sangat cacat. Pada momen perpisahan itu, Tyson mau tidak mau menutup matanya dengan ketakutan. 1 detik berlalu, 2 detik berlalu, tangki jatuh dengan kecepatan shift. Namun, tepat sebelum adegan mengerikan itu terjadi, Jonathan tiba-tiba bergerak. Menjangkau tangan kanannya, dia meraih sabuk penggulung tangki sementara tangan kirinya meraih sasis tangki. Dengan ledakan keras, tanah retak seketika di bawah getaran yang kuat, meninggalkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Dengan itu, tangki berhenti di tengah udara. Itu jatuh ke tangan Jonathan dan berhenti bergerak. Hanya beberapa detik sebelum Tyson tergencet menjadi daging. Menatap saat yang menakutkan itu, semua orang membeku di tempat saat pikiran mereka menjadi kosong. Detik berikutnya, Patrick sadar kembali dan segera memerintahkan, prajurit, tangkap Tyson dan kunci dia. Mendengar itu, pengawal skala naga segera mendekati Tyson, yang masih shock, dan menangkapnya. Bang! Di sisi lain, Jonathan mengayunkan tangannya dengan santai dan melemparkan tangki ke tanah, membentuk lubang besar. Komandan, apakah Anda baik-baik saja? Keringat dingin bercucuran di kening Patrick usai menyaksikan adegan tersebut. Saya baik-baik saja. Seolah itu bukan masalah besar, Jonathan mengalihkan pandangannya ke arah pengawal skala naga.
Siapa lagi yang tidak yakin dan ingin menantangku? Seperti yang diharapkan, tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun atau bersuara. Hanya suara angin dingin yang lewat terdengar. Melihat tidak ada yang berani berbicara, Jonathan maju selangkah dan menatap penjaga sisik naga. Ingat namaku, saya Jonathan Goldstein. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi mimpi buruk terburuk selama sisa hidupmu. Dan mulai hari ini dan seterusnya, pengawal skala naga hanya memiliki satu komandan, dan itu aku, Jonathan Goldstein. Mulai sekarang, kalian penjaga skala naga hanya akan menerima perintah dariku. Apakah Anda mendengar saya? Iya Pak, suara mereka bergema melalui gunung. Di ketentaraan, hanya ada satu cara untuk memenangkan rasa hormat orang lain, dengan menjadi lebih kuat dari mereka. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana yang kuat berkuasa. Hari ini, Jonathan telah menunjukkan kepada mereka apa arti kuat sebenarnya. Apa itu tadi? Aku tidak bisa mendengarmu. Jonathan berteriak dingin. Iya Pak, kali ini, mereka berteriak dengan sekuat tenaga. Ingat ini, saya hanya akan memberi Anda setengah bulan. Setelah setengah bulan, saya ingin kalian mengalahkan 7 penjaga naga ilahi dan mendapatkan kembali tempat pertama. Apakah Anda mendengar saya? Setengah bulan, mengalahkan 7 penjaga naga ilahi dan mendapatkan kembali tempat pertama. Bagaimana mungkin? Saat Jonathan mengucapkan kata-kata itu, semua orang memikirkan hal yang sama. Bagaimana mungkin? Sudah 3 tahun penuh. Sejak 8 pengawal Asura didirikan, pengawal skala naga tidak memiliki nasib menjadi 3 besar. Hasil terbaik yang pernah mereka raih adalah tempat keempat. Bagaimana mungkin kita bisa menulis ulang sejarah 3 tahun dalam waktu setengah bulan? Mereka tahu bahwa Jonathan sangat kuat. Meski begitu, akan membutuhkan keajaiban untuk mengalahkan 7 pengawal Asura lainnya dan mendapatkan kembali kehormatan dalam waktu setengah bulan. Itu tidak mungkin. Bab 335 Mimpi Buruk dimulai. Komandan, bukankah setengah bulan terlalu singkat? Patrick mau tak mau bertanya. Dia tidak berani meremehkan kemampuan Jonathan. Namun, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Jonathan melebih-lebihkan kelompok tueb kecil itu? Lupakan setengah bulan, bahkan dengan waktu setengah tahun, mereka tidak akan menandingi 7 pengawal Asura yang hebat. Bukan, kata Jonathan acuh tak acuh, mereka hanya punya waktu 2 minggu. Setelah 2 minggu itu habis, aku akan meninggalkan pengawal skala naga. Meninggalkan, mendengar kata itu membuat mata Patrick terbuka karena terkejut. Andy hanya memberitahu Patrick bahwa Jonathan akan datang. Tidak disebutkan dia akan pergi dalam 2 minggu. Betul sekali. Jonathan melanjutkan dengan mengatakan, jadi, mereka hanya punya waktu setengah bulan untuk bersiap. Menggunakan setengah bulan untuk mengalahkan 7 pengawal Asura adalah tugas yang hampir mustahil. Patrick berseru. Meski tahu kekuatan Jonathan, Patrick masih merasa itu seperti memeras air dari batu. Setengah bulan untuk membuat comeback. Bagaimana itu mungkin secara manusiawi? Patrick sangat menyadari standar pengawal skala naga. Faktanya, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa perbedaan antara penjaga Asura dan penjaga skala naga adalah dunia yang berbeda. Ini bahkan lebih jika dibandingkan dengan 3 tim teratas, pengawal naga anima, pengawal naga elang, dan pengawal naga ilahi. Pengawal skala naga berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kata, tidak mungkin tidak ada dalam kamus saya. Seru Jonathan, saya akui bahwa sebelum saya datang, kalian tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan 7 pengawal Asura, bahkan jika Anda memiliki waktu setengah tahun untuk bersiap. Namun, sejak saya datang ke sini, nasib Anda telah ditentukan. Petik 2. Sungguh pria yang arogan dan angkuh yang jelas-jelas tidak tahu tempatnya. Semua pengawal skala naga yang hadir langsung memiliki kesan buruk tentang Jonathan. 2 minggu untuk mengalahkan 7 pengawal Asura yang hebat dan membawa pulang piala. Dia pikir dia siapa? Tuhan, hek, bahkan Tuhan tidak mampu melakukan prestasi ini. Ingat, kalian hanya punya waktu 2 minggu. Jika Anda tidak membawa pulang trofi setelah 2 minggu, maka Anda pengawal skala naga tidak pantas ada. Anda mungkin juga bubar. Jika Anda bahkan tidak bisa memenangkan kejuaraan, apa hak pengawal skala naga untuk menjadi bagian dari 8 pengawal Asura? Begitu Jonathan selesai berbicara, dia bahkan tidak repot-repot melihat mereka lagi. Dia berbalik dan pergi. 1 jam kemudian, sebuah kiriman besar dikirim ke gudang militer. Dulu,
Andi telah mengatur pengiriman udara dari tong kayu dan produk obat yang tak terhitung jumlahnya. Melihat banyaknya tong dan obat-obatan yang menempati gudang, Patrick bertanya dengan rasa ingin tahu, "Komandan, ada apa ini?" "Kau tidak perlu tahu," kata Jonathan sambil menatap Patrick dengan pandangan tidak peduli. "Yang perlu Anda ketahui adalah mulai hari ini dan seterusnya selama 2 minggu ke depan, Anda akan meminta seseorang menyeduh ramuan obat ini setiap hari. Mereka harus memasak kaldu obat menggunakan bahan yang tepat dan mengikuti instruksi yang tepat sesuai dengan 2 resep ini. Kaldu kemudian akan diumpankan ke masing-masing penjaga skala naga. Berhati-hatilah karena satu resep adalah untuk obat oral, sedangkan resep lainnya dimaksudkan untuk mandi obat. Jangan bingungkan keduanya." "Mengerti, Komandan." Meskipun Patrick tidak tahu apa yang akan dilakukan Jonathan, dia harus mengikuti perintah pria itu. Ini adalah pasukannya. Dia tidak perlu bertanya apa-apa. Yang harus dia lakukan hanyalah menjalankan perintah. Juga, semua orang mendapat salinan buklet ini. Kultivasi akan dilakukan 24/7. Sambil mengatakan itu, Jonathan mengambil buklet dari lengan bajunya. Buklet itu dipadatkan dengan kata-kata kecil dan beberapa gambar. Garis merah digambar untuk menyoroti 8 meridian utama tubuh manusia. "Komandan, apakah ini teknik kultivasi?" Ekspresi kebingungan muncul di wajah Patrick saat dia melihat buklet itu. Sebagai letnan komandan pengawal skala naga, teknik kultivasi bukanlah hal baru baginya. Sebenarnya, Patrick telah melihatnya berkali-kali sebelumnya. Hanya saja dia tidak pernah percaya pada teknik ini. Patrick telah mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri yang haus darah, bukan omong kosong tahayul. Jika orang di depannya adalah orang lain selain Jonathan, Patrick akan mengambil buklet itu dan melemparkannya ke wajah mereka. Di era apa pria ini hidup hingga dia percaya pada hal semacam ini? Jonathan mengangguk dan berkata, "Iya, ini adalah beberapa teknik dasar budidaya. Ketika digunakan bersama dengan ramuan obat itu, dan dengan latihanku, tidak akan ada masalah bagi kalian semua untuk memenangkan kejuaraan dalam 2 minggu." Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa buklet yang diberikan kepada Patrick ini adalah bagian pertama dari teknik naga suci kuno. Selain itu, tidak ada yang tahu lebih baik dari dia betapa bergunanya teknik naga suci kuno itu. Meskipun buklet ini hanya berisi sekitar 10% dari paruh pertama teknik naga suci kuno, itu tidak diragukan lagi dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka secara besar-besaran dalam waktu singkat. "Yah, Komandan, bisakah aku juga berlatih dengan teknik ini?" Patrick bertanya. Dia menelan ludah gugup dan menatap Jonathan dengan mata penuh harap. Jika kata-kata ini keluar dari mulut orang lain, Patrick tidak akan mempercayainya. Namun, itu adalah kata-kata Jonathan. Karena itu, Patrick tidak menanyainya. Tidak ada orang lain yang bisa meyakinkan Patrick seperti yang dilakukan Jonathan. Itu karena pria yang berdiri di depannya adalah Asura. Jonathan praktis seperti dewa baginya. Tentu, Jonathan memandang Patrick dengan acuh tak acuh. "Namun, kamu tidak semudah itu lagi, jadi kemajuan kultivasimu tidak akan secepat mereka. Jika mereka membutuhkan setengah bulan, Anda mungkin membutuhkan setidaknya 1 bulan penuh." "1 bulan tidak apa-apa, Komandan, ini tidak akan menghentikanku." Patrick sangat bersemangat. 1 bulan bukanlah apa-apa bagi Patrick. Bahkan jika butuh waktu 1 tahun, Patrick akan melakukannya. Dia memiliki semua waktu di dunia. Dalam 2 minggu berikutnya, penjaga sisik naga benar-benar mengerti bagaimana rasanya hidup di neraka di bumi. Rasanya seperti mereka hidup dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya. Apakah mereka harus mendaki gunung setinggi 3.000 meter dalam waktu 1 jam sambil membawa beban lebih dari 100 kg di punggung mereka? Mungkin, mereka harus mendaki gunung yang curam hanya dengan tangan kosong di bawah terik matahari. Atau apakah mereka dibiarkan mati melintasi hutan terpencil dengan binatang buas berbahaya yang mengintai di setiap sudut? Tidak, dibandingkan dengan pelatihan mereka, itu semua adalah permainan anak-anak. Pelatihan mereka sangat menyiksa sehingga mereka bahkan melewatkan pelatihan sebelumnya di mana mereka terus-menerus berada di ambang kematian. Setidaknya, mereka hanya di ambang kematian saat itu. Sekarang, mereka bahkan tidak bisa melihat diri mereka selamat dari pelatihan ini. Pelatihan di bawah Jonathan seperti hidup dalam mimpi buruk yang dirancang oleh iblis. Dari 24 jam dalam sehari, hanya 1 jam untuk tidur. Di waktu yang tersisa,
mereka berlatih atau menuju ke pelatihan. Sebelum 2 minggu berlalu, beberapa penjaga skala naga telah pingsan selama pelatihan. Orang akan berpikir bahwa pelatihan akan berakhir jika mereka pingsan. Tapi tidak, sebaliknya, baskom berisi air dingin akan memercik ke wajah mereka, dan mereka akan dipaksa untuk bangun dan melanjutkan. Komandan, apakah pelatihannya sedikit terlalu kejam bagi mereka? Berdiri di bawah terik panas, bahkan Patrick tidak tahan dan mulai merasa sedikit pusing. Jonathan memberinya tatapan dingin. Kejam, siapapun yang berpikir bahwa itu kejam dipersilakan untuk pergi sekarang juga. Jonathan melanjutkan, namun, ingat ini. Di medan perang, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mundur. Musuhmu tidak akan meletakkan senjata di tangan mereka dan menyelamatkan hidupmu karena kasihan. Bab 336 Pelatihan Ketat. Di medan perang, setiap peluru yang ditembakkan berakibat fatal. Apakah itu kejam? Jonathan tentu tidak menyangka. Kekejaman yang mereka hadapi hari ini mungkin akan menjadi keinginan mereka untuk hidup suatu hari nanti. Ini sangat melelahkan. Tidak dapat menahan latihan lebih lama lagi, Bloody Slayer jatuh ke tanah di lapangan latihan, merasa kehabisan napas. Dia tidak ingin bergerak sama sekali. Pada saat itu, bahkan napasnya terengah-engah. Dia harus berlatih lagi dan lagi selama lebih dari 20 jam setiap hari, mengatasi semua jenis bahaya dan kesulitan yang sangat besar. Setiap hari, dia pikir dia telah tampil hingga batas kemampuannya. Namun, keesokan harinya, dia masih akan menggertakkan giginya dan terus bekerja keras. Bloody Slayer, bisakah kamu berhenti merengek seperti perempuan? Lihatlah betapa rapuhnya tubuhmu. Anda harus keluar dari pengawal skala naga. Jangan menjadi bahan tertawaan bagi instruktur utama kami. Pengawal skala naga lainnya tertawa terbahak-bahak dan mencibir ketika mereka melihat Bloody Slayer tergeletak tak bernyawa di tanah. Setelah melalui setengah bulan pelatihan, kebencian mereka terhadap Jonathan tumbuh menjadi kekaguman. Orang yang biasa mereka sebut sombong sekarang menjadi instruktur utama mereka. Dia mengangkat tank dengan tangan kosong. Dia jatuh dari 100 meter di udara dan lolos tanpa cedera. Salah satu dari gerakan ini adalah ujian dari batas manusia. Dalam tentara, hanya yang terkuat yang pantas dihormati dan dipuja. Jonathan adalah yang terkuat di antara mereka semua. Dia adalah Tuhan bagi mereka. Astaga, kenapa kau tidak membiarkanku istirahat sebentar saja? Anda lebih ketat dari kepala instruktur. Meskipun Bloody Slayer mengoceh, dia melompat secara naluriah, siap untuk menantang dirinya sendiri lagi. Bukan hanya Blood Slayer, tapi semua Dragon Scale Guard pasti bisa merasakan diri mereka semakin kuat selama 2 minggu terakhir. Mereka mulai mempercayai apa yang dikatakan Jonathan kepada mereka. Mungkin bagi mereka untuk mengalahkan 7 pengawal Asura setengah bulan kemudian dan memenangkan trofi juara. Jadi bagaimana jika mereka adalah pengawal Asura? Dengan instruktur kepala di sekitar, pengawal skala naga akan dapat menghancurkan mereka dengan mudah. Katakan padaku. Kami telah melakukan latihan yang melelahkan ini dengan hanya tidur 1 jam setiap hari, tetapi mengapa saya tidak merasa lelah sama sekali? Sebaliknya, saya merasa lebih waspada. Saya juga, semua orang berbagi pemikiran yang sama. Pada hari-hari biasa, setelah latihan, tubuh mereka akan sangat sakit seolah-olah mereka telah dicabik-cabik. Begitu mereka memukul karung, mereka akan segera tertidur. Meskipun mereka mengeluarkan lebih banyak energi selama 2 minggu terakhir saat pelatihan mereka semakin intensif, mereka tidak merasa lelah bahkan di malam hari. Sebaliknya, mereka penuh semangat dan semangat. Apakah menurutmu kepala instruktur menambahkan beberapa stimulan ke dalam obat kita? Jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, aku akan merobek mulutmu. Petik 2. Begitu seseorang berbicara buruk tentang Jonathan, penjaga skala naga segera melompat membelanya. Beraninya mereka mencemarkan nama baik instruktur kepala. Apakah mereka lelah hidup? Mengapa kalian semua memiliki begitu banyak omong kosong untuk dibicarakan? Apakah menurut Anda pelatihan ini terlalu mudah? Apakah Anda ingin pelatihan yang lebih ketat? Patrick menyela mereka dengan ekspresi muram. Pada saat itu, pengawal skala naga tetap diam dan menundukkan kepala mereka. Mereka memulai pelatihan mereka sekali lagi. Setengah bulan berlalu. Pelatihan mereka sangat brutal sehingga tubuh mereka semua babak belur dan memar. Wajah mereka terbakar matahari, dan kulit mereka mengelupas. Tubuh mereka penuh dengan memar dan goresan.
Bahkan mulut mereka penuh dengan abses. Namun, tidak peduli seberapa menuntut pelatihan itu, tidak ada pengawal skala naga yang berpikir untuk berhenti. Meskipun mereka berada di ambang kehancuran setiap saat, mereka menolak untuk menyerah. Semuanya jatuh sekarang. Sebuah suara menggelegar. Para penjaga segera menghentikan latihan mereka dan berdiri tegak. Komandan, pengawal skala naga sudah berkumpul. Tolong beri kami pesanan Anda. Patrick berdiri tegak memberi hormat kepada Jonathan. Baiklah. Jonathan mengangguk ketika dia melihat para penjaga. Orang-orang itu berdiri dalam keheningan karena tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Selama setengah bulan, penghinaan mereka terhadap Jonathan telah berubah menjadi rasa hormat. Sekarang, mereka menahannya dengan kagum. Semakin mereka berlatih, semakin mereka menyadari betapa menakutkan kekuatannya. Apa yang dapat dicapai Jonathan dengan mudah adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat mereka capai bahkan setelah setengah bulan pelatihan yang sulit. Misalnya, dia bisa jatuh dari 100 meter tanpa cedera, mengangkat tank dengan tangan kosong, atau sendirian mengalahkan puluhan penjaga skala naga dalam 1 menit. Hari ini adalah hari terakhir latihanmu. Setelah malam ini, aku akan meninggalkan tempat ini. Pengumuman Jonathan menyebabkan kegemparan di kerumunan. Pikiran mereka langsung kosong. Apa? Jonathan pergi. Apakah 2 minggu berlalu begitu cepat? Pada awalnya, mereka membenci dan bahkan membenci Jonathan. Mereka menganggapnya sebagai anak laki-laki, masih basah di belakang telinga. Mereka tidak berpikir dia cocok untuk menjadi instruktur kepala mereka. Namun, ketika Jonathan akhirnya pergi setelah 2 minggu pelatihan, mereka merasa sulit untuk menerima kenyataan. Kepala instruktur, bisakah kamu tidak pergi? Pembunuh berdarah berteriak. Saat itu, Bloody Slayer adalah yang pertama memilih Jonathan. Sekarang, dia juga yang pertama meminta Jonathan untuk tidak meninggalkan mereka. Tidak, aku tidak bisa. Jonathan menjawab tanpa ragu-ragu. Kepala instruktur, saya belum menantang Anda. Bloody Slayer mengepalkan tinjunya dengan erat. Meskipun dia tahu betul tidak peduli berapa kali dia menantang Jonathan, hasilnya akan tetap sama. Namun demikian, dia ingin Jonathan melihat seberapa banyak dia telah meningkat setelah setengah bulan. Kepala instruktur, tolong jangan pergi. Kepala instruktur. Segera, semua 100.000 penjaga skala naga mencoba menghentikan Jonathan pergi. Diam. Patrick berteriak ketika dia melihat bagaimana para pria itu merintis seperti wanita. Lihat dirimu sekarang. Kalian semua bertingkah seperti pengecut. Apakah Anda berani menyebut diri Anda penjaga skala naga? Jadilah seorang pria dan berdiri tegak. Jangan biarkan kepala instruktur membencimu. Semua orang diam saat Patrick berteriak marah pada mereka. Namun, tatapan mereka masih tertuju pada Jonathan, mencoba mengungkapkan perasaan mereka dengan tatapan sedih mereka. Komandan, bisakah kamu tidak meninggalkan kami? Patrick tiba-tiba berbicara, memecah kesunyian. Saat itu, Jonathan tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Ketika dia pertama kali tiba, orang-orang itu berperang dan tidak ramah. Setelah setengah bulan, dia menyadari bahwa para bajingan itu tidak bermaksud jahat. Mereka hanya memandang rendah yang lemah. Namun, mereka sangat menghormati yang kuat. Bab 337 dengan orang sepertimu. Tidak mungkin. Jonathan masih menolak mentah-mentah. Aku ingat kalian semua tidak sabar menungguku pergi secepat mungkin ketika aku baru saja tiba saat itu. Mengapa Anda berubah pikiran sekarang dan tidak akan membiarkan saya pergi? Semua orang menjadi canggung dalam sekejap. Ketika Jonathan baru saja tiba saat itu, mereka semua memperlakukannya dengan segala macam ejekan dan sarkasme dan berharap mereka bisa mengusirnya di tempat. Namun, mereka sekarang ternyata enggan melepaskannya. Anda tidak bisa menyalahkan kami, kepala instruktur. Kamu terlihat terlalu muda, jadi kami pikir kamu adalah seorang toyboy yang ingin membuat nama di tentara. Tepat sekali, kepala instruktur. Penampilanmu terlalu menipu. Kepala instruktur, tolong jangan pergi. Pada saat ini, kerumunan pria pemberani berperilaku seperti siswa yang meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Kepala instruktur, kami salah di masa lalu. Kami seharusnya tidak mengusirmu. Suara Bloody Slayer yang dalam dan seperti kulit tiba-tiba terdengar di antara kerumunan. Bagaimana kalau kita semua meminta maaf padamu? Saat dia menyelesaikan kata-katanya, kerumunan orang-orang tangguh segera berdiri tegak dalam postur militer dan membungkuk. Mereka meminta maaf kepada Jonathan serempak,
Kepala instruktur, kami minta maaf. Itu semua salah kami. Baiklah, lepaskan. Melihat para pria gagah berani, yang semuanya bertingkah seperti anak manja, Jonathan langsung mengernyit. Semuanya, berdirilah dengan benar. Ya, kepala instruktur. Atas perintah Jonathan, semua orang segera membusungkan dada dan berdiri tegak dengan punggung diluruskan. Aku pasti akan pergi. Anda tidak perlu membujuk saya untuk tinggal. Jonathan berkata dengan nada yang tidak bisa ditolak, namun, aku akan ikut serta dalam kompetisi latihan tembak-menembak dengan kalian semua malam ini. Aku akan melihat kalian semua mengalahkan 7 tim pengawal Asura lainnya dengan mataku sendiri dan hanya pergi setelah kalian memenangkan kejuaraan. Instruktur kepala, cukup, diam. Jonathan langsung memotongnya. Dengar, semuanya, jatuh dan kemasi barang bawaan Anda. Bersiaplah untuk naik. Ya, kepala instruktur. Tiba-tiba, ratusan ribu tentara segera membubarkan diri dan kembali berturut-turut untuk mengemasi barang bawaan mereka. Itu akhirnya akhir dari pelatihan yang menyiksa, yang berlangsung selama setengah bulan. Namun demikian, mereka tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba merasa kosong jauh di lubuk hati pada saat ini, seolah-olah ada sesuatu yang hilang secara tak terduga. Ini membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Komandan, apakah menurutmu tuep kecil ini dapat mengalahkan 7 tim pengawal Asura lainnya dan membawa pulang piala? Melihat pengawal skala naga yang telah bubar, Patrick mau tidak mau bertanya pada Jonathan. Meskipun Patrick telah menyaksikan transformasi mereka selama setengah bulan ini, bagaimanapun juga, waktunya terlalu singkat. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan yang lain dengan beberapa tahun pelatihan dalam waktu setengah bulan? Kenapa tidak? Jonathan melirik Patrick dengan tenang. Apakah sulit untuk mengalahkan 7 tim pengawal Asura lainnya? Di mata Jonathan, tidak ada keraguan tentang latihan live fire malam ini. Jadi bagaimana jika mereka menghadapi pengawal Asura lainnya? Penjaga skala naga tidak akan pernah dikalahkan dengan pelatihan pribadiku. 1 jam kemudian, helikopter militer yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. 100 tentara dari Dragon Scale Guard naik secara berurutan. Hanya 100 teratas di antara penjaga skala naga yang dapat berpartisipasi dalam latihan tembakan langsung kali ini, sedangkan sisanya hanya dapat melanjutkan pelatihan di tentara. Karena latihan tembakan langsung bukanlah perang yang sebenarnya, tidak mungkin 100.000 prajurit pengawal skala naga semua ambil bagian di dalamnya. Jika demikian, dengan 8 tim pengawal Asura bersama-sama, pertempuran akan melibatkan jutaan tentara. Pertempuran sebesar itu akan sebanding dengan pertempuran legendaris Jonathan tahun itu, di mana dia memusnahkan Yalevio. Tidak lama kemudian, helikopter secara bertahap lepas landas. Para prajurit pengawal skala naga mau tidak mau melihat keluar jendela. 3 tahun, penjaga skala naga telah ditekan oleh penjaga Asura lainnya selama 3 tahun. Malam ini, kita harus menghapus penghinaan yang telah kita alami selama 3 tahun ini dengan membawa pergi sang juara. Latihan tembakan langsung diadakan di Yalevio. Latihan tembakan langsung tahunan adalah kesempatan sempurna bagi 8 tim pengawal Asura untuk menunjukkan kemampuan mereka. Selain latihan live fire, juga akan ada kompetisi individu. Dalam 3 tahun terakhir, Divine Dragon Guard Zakari hampir membawa pulang piala dari semua kompetisi latihan individu dan live fire setiap tahun. Adapun pengawal skala naga, mereka tertinggal jauh di belakang 3 besar, apalagi sang juara. Beberapa jam kemudian, helikopter militer mendarat di alun-alun besar di Yalevio. Anggota pengawal Asura lainnya dapat terlihat samar-samar di alun-alun, dan mereka tampaknya telah tiba belum lama ini. Semuanya, bersiaplah, pertarungan akan segera dimulai. Patrick tampak membunuh dengan ekspresi muram. Saat dia menginjak tanah Yalevio ini, dia siap untuk segera berperang. Pertempuran akan segera dimulai. Di belakang Patrick, semua prajurit Dragon Scale Guard juga tampak tak gentar menghadapi kematian yang akan datang. Maju. Atas perintahnya, Patrick memimpin pengawal skala naga dan bergerak maju dengan kecepatan penuh. Tim 100 tentara berjalan dengan aura mendominasi dan tegas. Namun, ketika mereka baru saja akan memasuki venue, sebuah suara sarkastik tiba-tiba menggelegar dari belakang. Oh, bukankah mereka pengawal skala naga, tim terakhir ketiga sepanjang masa? Pada saat itu, wajah Patrick jatuh, dan mata semua prajurit pengawal skala naga di belakangnya juga berkobar karena marah.
Yang terakhir ketiga sepanjang masa adalah gelar yang telah menyiksa penjaga skala naga selama 3 tahun dan merupakan penghinaan terbesar bagi mereka. Stephen Ferguson. Patrick mengucapkan nama melalui giginya yang terkatup. Stephen Ferguson adalah Komandan Letnan Fang Dragon Guard, peringkat kelima di antara Asura Guard dan selalu menginjak-injak Dragon Scale Guard di bawah kaki mereka. Apa hak tim keempat terakhir untuk memandang rendah kita? Oh tunggu. Aku seharusnya tidak memanggilmu yang terakhir ketiga sepanjang masa. Stephen tampak acuh tak acuh terhadap kemarahan Patrick dan malah tersenyum. Siapa tahu, Anda mungkin berakhir di tempat terakhir tahun ini alih-alih menjadi yang ketiga terakhir. Petik 2. Ejekan. Itu adalah ejekan terang-terangan. Omong kosong *T. Bloody Slayer mau tak mau menyerang. Perhatikan kata-katamu. Dengan wajahnya menjadi gelap dalam sekejap, Stephen menatap dingin ke arah Bloody Slayer dan memprovokasi. Apakah kamu meminta untuk berkelahi? Apakah Anda ingin pengawal naga Fang bertarung dengan Anda terlebih dahulu? Petik 2. Begitu suaranya jatuh, anggota Fang Dragon Guard segera melangkah maju dan berdiri di belakangnya. Sebuah perkelahian akan pecah. Namun demikian, Patrick tiba-tiba menatap Bloody Slayer dengan kejam pada saat ini. Pembunuh berdarah, diam. Letnan Komandan, aku, diam. Patrick memelototi Bloody Slayer dan kemudian menoleh ke Stephen. Stephen, kamu benar. Kami memang tidak akan menjadi yang ketiga terakhir tahun ini. Itu karena tujuan kami adalah menjadi juara. Apa katamu? Apa aku salah mendengarnya? Stephen mengejek seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Juara, dengan orang sepertimu. Bab 338 pertempuran dimulai. Patrick, bukan karena aku merendahkanmu. Tapi bagaimana Dragon Scale Guard bisa menjadi juara? Saya pikir tim Anda mungkin lebih cocok untuk menjadi pemenang tempat terakhir. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan tim saya. Namun disinilah Anda, bermimpi menjadi juara. Saya menyarankan Anda untuk menghentikan lamunan Anda dengan cepat. Jika Anda punya waktu, mengapa Anda tidak memikirkan cara untuk mencapai 5 besar? Jika Anda tidak bisa mencapai 3 besar, Anda tidak bisa menjadi juara. Kenapa kamu begitu delusi? Apakah Anda mengambil stimulan? Kata Stefanus. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Patrick langsung menjadi gelap. Stephen Ferguson. Ekspresinya berubah dingin dalam sekejap. Pada saat yang sama, anggota Dragon Scale Guard juga memiliki wajah yang gelap. Saat kesabaran mereka menipis, mereka ingin sekali berkelahi. Mereka lebih baik mati daripada dipermalukan sedemikian rupa. Stefanus mengejek. Apa masalahnya? Apakah Anda ingin memulai perkelahian? Dia tidak takut pada apapun. Kemudian, Patrick memberinya tatapan dingin. Sabar, bahkan jika Anda ingin bertarung, ini bukan saat yang tepat. Akan ada banyak peluang untuk melakukannya. Ketika saatnya telah tiba, Anda mungkin berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan kepada kami. Petik 2. Ayo pergi, teman-teman. Karena Patrick tidak ingin tinggal lebih lama lagi, dia berbalik dan pergi begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Ratusan penjaga skala naga mematuhi perintahnya. "Iya Pak," kata mereka serempak. Bersama-sama, mereka berbalik dan pergi juga. "Yah, kurasa kita akan menunggu dan melihat. Ketika saatnya tiba, jangan datang kepada kami memohon dengan air mata berlinang, penjaga sisik naga." Teriak Stephen sambil menatap punggung Patrick yang mundur. Kata-katanya kejam seperti biasa. Namun, Patrick tidak memperhatikannya. Sebaliknya, ia memasuki arena dengan langkah besar. 1 jam kemudian, sudah hampir waktunya untuk kompetisi tahunan. 8 tim pengawal Asura bergiliran memasuki arena. Sementara itu, meja panjang disiapkan untuk majelis hakim di barisan tertinggi. 8 raja perang bergiliran duduk di kursi mereka. Ada Zakari, Dorian, Terence, Kane, Andy, dan yang lainnya. Semua 8 raja perang ada di sana, dan tidak ada yang absen. Di sisi lain, kursi utama di belakang mereka selalu kosong. Meskipun tidak ada yang duduk di sana, semua orang yang hadir tahu bahwa kursi itu disediakan untuk seseorang yang penting. Itu tidak lain adalah Asura. Sejak dimulainya latihan tembak-menembak 3 tahun lalu, kursi itu selalu kosong. Itu masih disimpan untuk Asura meskipun dia belum pernah menghadiri kompetisi. Kemudian, seorang pria parubaya yang duduk di tengah meja panjang berbicara dengan suara rendah dan serak. "Apakah semua orang sudah tiba?"
Jelas bahwa dia memegang peringkat tertinggi di antara 8 Raja Perang. Zakaria mengangguk. Iya, itu betul. Sepertinya semua orang ada di sini. Namun, dia masih melihat sekeliling. Ia seperti sedang mencari seseorang. Pria parubaya itu memandang Zakari dengan acuh tak acuh. Kamu tidak perlu mencari lagi. Tuan Goldstein tidak ada di sini. Anda harus tahu sekarang bahwa dia tidak tertarik dengan kompetisi tahunan semacam ini. Petik 2. Andi mencibir. Anda bisa saja salah. Ada kemungkinan dia duduk di antara kerumunan. Mungkin dia tidak ingin menunjukkan dirinya. Apa yang dia lakukan duduk di antara orang banyak? Apakah dia di sana untuk melihat bagaimana pengawal skala naga mendapatkan tempat terakhir? Zakari hanya bisa mencibir. Hentikan omong kosong itu. Tempat terakhir apa? Kami di sini untuk mengambil tempat pertama tahun ini, kata Andi dingin. Setelah mendengar kata-kata Andi, Zakari terkikik. Apakah menurutmu Dragon Scale Guard bisa menempati posisi pertama? Jika Anda bisa mendapatkannya, saya akan memakan topi saya. Ingat apa yang kamu katakan. Jika kamu tidak memakannya, aku akan memaksanya masuk ke tenggorokanmu. Andi tidak berniat mundur. Meskipun mereka adalah 8 raja perang yang terkenal, mereka berperilaku persis seperti dua anak kecil yang sedang bertengkar satu sama lain pada saat itu. Pria parubaya itu menatap mereka. Cukup, diam. Anda telah bertengkar satu sama lain setiap tahun. Apa kau tidak bosan? Memutar matanya ke arah pria itu, Andi berkata, itu bukan urusanmu. Apakah kamu ingin memulai pertarungan? Mata pria parubaya itu menjadi gelap. Tiba-tiba, niat membunuh mengelilingi meja hakim. Tidak, aku tidak akan pernah menang melawanmu. Mengapa saya ingin bertarung? Andi segera mundur. Setelah memelototi Andi dengan dingin, pria parubaya itu berkata, jika kamu tidak ingin bertarung, tutup mulutmu. Kemudian, dia berbalik untuk melihat semua prajurit yang hadir. Saya sekarang mengumumkan bahwa latihan menembak tahun ini telah resmi dimulai. Tidak ada komentar omong kosong atau pidato yang tidak perlu. Satu kalimat sudah cukup untuk memimpin latihan tembak-menembak malam itu. Dua tim pertama yang saling berhadapan adalah Dragon Scale Guard dan Fang Dragon Guard. Tidak ada yang terkejut dengan pengaturannya. Bagaimanapun, pengawal naga ilahi adalah juara selama 3 tahun berturut-turut. Jika ada tim yang ingin menantang sang juara, mereka harus berada di peringkat 3 besar untuk mendapatkan kesempatan itu. Selama beberapa tahun terakhir, penjaga skala naga gagal mengalahkan penjaga naga Fang. Dengan demikian, mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk melawan sang juara. Tidak pernah mudah untuk menantang sang juara. Pertandingan pertama adalah live fire drill. Selain berfokus pada kekuatan individu, juga akan fokus pada koordinasi antar anggota tim. Selain itu, medan perang tidak diatur di dalam arena. Sebaliknya, itu diatur di gurun tandus di hutan belantara. Setiap pertempuran akan disiarkan langsung ke layar besar di arena menggunakan satelit militer, drone, dan kamera inframerah. Tidak akan ada masalah dengan kelalaian atau kesalahan karena semuanya akan disiarkan secara bersamaan dari setiap sudut, dan bahkan situasi yang terjadi sesaat pun tidak akan ditinggalkan. Sebelum pertempuran dimulai, Patrick mengingatkan timnya sekali lagi setelah dia menjelaskan strategi militer mereka. Akhiri pertempuran dengan cepat. Anda harus menjaga kekuatan Anda. Target kami malam ini adalah pengawal naga ilahi, bukan pengawal naga Fang. Dia tidak ingin mereka membuang banyak waktu dan energi untuk Fang Dragon Guard. Itu karena mereka masih harus menghadapi juara 3 tahun, pengawal naga ilahi. Ya, Letnan Komandan. Semua orang mengangguk dan bergiliran untuk pergi. Pada saat yang sama, Stephen juga memberikan instruksi kepada anggota pengawal naga Fang. Ingat, kali ini kamu harus menghancurkan Dragon Scale Guard. Jangan beri mereka kesempatan untuk kembali. Apakah Anda mendengar saya? Ya, Letnan Komandan. Pengawal naga Fang sangat percaya diri. Mereka tahu bahwa penjaga skala naga ditakdirkan untuk gagal dalam pertempuran. 20 menit kemudian, kedua tim bergantian memasuki medan pertempuran. Begitu mereka berada di dalam, prioritas utama mereka adalah mencari tempat persembunyian. Semuanya dilakukan dengan tertib. Mereka telah berada di daerah itu selama 3 tahun berturut-turut. Dengan demikian, mereka sangat akrab dengannya. Mereka tidak perlu meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan medan setempat. Sementara itu, semua orang menyaksikan kedua tim memegang senjata mereka dan mencari tempat persembunyian dari layar lebar.
Kemudian, para prajurit mulai mendekati base camp musuh dengan cepat. Jelas, mereka menggunakan strategi militer yang sama. Hanya ada 4 kata untuk strategi itu, akhiri pertempuran dengan cepat. Karena Patrick tidak ingin melewatkan detail apapun, dia tidak pernah mengalihkan pandangannya dari layar. Jonathan, sementara itu, saat ini bersembunyi di antara kerumunan. Dia tidak melihat layar karena dia tidak tertarik dengan pertandingan. Sebaliknya, dia menutup matanya dan beristirahat. Endingnya sudah diputuskan, tidak ada yang bisa dilihat. Di medan perang, kedua tim mulai menerapkan strategi militer mereka dengan maju dan mundur. Beberapa tentara bertanggung jawab atas penyergapan, dan beberapa lainnya bertugas memancing musuh. Ada juga beberapa yang bertugas memasang jebakan. Yang lain memegang senjata di tangan mereka dan mendekati musuh secara perlahan. Bahkan, mereka telah membuat persiapan mereka dengan sangat cepat. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Tidak ada yang tahu siapa yang melepaskan tembakan pertama. Saat pistol ditembakkan, pertempuran dimulai. Itu akhirnya awal pertempuran antara penjaga skala naga dan penjaga naga Fang. Bab 339 Deklarasi Perang. Medan perang dipenuhi dengan bubuk mesiu dan api. Meskipun mereka tidak menggunakan amunisi hidup, selain menyebabkan korban, kerusakan yang disebabkan oleh latihan tembakan langsung tidak lebih baik dari medan perang yang sebenarnya. Kinerja pengawal naga Fang tahun ini telah meningkat pesat dibandingkan tahun lalu. Kata Patrick, mengernyit saat melihat layar. Pada awalnya, dia mengira Dragon Scale Guard dapat dengan mudah menjatuhkan Fang Dragon Guard dalam hitungan detik setelah melalui setengah bulan pelatihan intensif. Fang Dragon Guard lebih tangguh dari yang kubayangkan. Tidak heran Stephen begitu percaya diri. Apa terburu-buru? Jonathan, yang duduk di sudut, dengan santai melirik ke layar dan mengistirahatkan matanya sekali lagi. Serangan balik akan segera dimulai. Serangan balik. Mendengar itu, Patrick tiba-tiba menjadi tercengang. Detik berikutnya, dia melihat pembalikan mengejutkan terjadi di medan perang. Penjaga skala naga menyerang. Bang, 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 tembakan tak berujung bisa terdengar. Pada saat itu, penjaga skala naga akhirnya menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dari saat serangan balik, pengawal naga Fang, yang memulai pertarungan, kehabisan napas dan menjadi tidak berdaya. Dalam 20 menit pertama, penjaga skala naga telah menghemat energi mereka. Terlepas dari provokasi berulang pengawal naga Fang, mereka menahan diri dan tidak melakukan serangan balik sama sekali. Pada saat itu, penjaga skala naga akhirnya mengungkapkan taring mereka. Itu tidak mungkin. Ekspresi Stephen berubah drastis di antara kerumunan. Dia tahu kemampuan Fang Dragon Guard dengan sangat baik. Tidak hanya dia percaya diri dalam mengalahkan penjaga skala naga, yang telah berada di posisi 3 terbawah selama 3 tahun berturut-turut, dia bahkan yakin bahwa Fang Dragon Guard bisa mengalahkan Divine Dragon Guard, yang telah memenangkan 3 kejuaraan berturut-turut. Bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh penjaga skala naga? Mengenakan biaya, Bloody Slayer meraung di medan perang, memimpin serangan. Prajurit Dragon Scale Guard, yang berada di belakangnya, dengan paksa mendorong Fang Dragon Guard ke sudut kecil. Saat itu, pengawal skala naga membuang semua senjata di tangan mereka dan memilih pertarungan tangan kosong. Ledakan, Bloody Slayer melemparkan pukulan, mengirim lawan mereka terbang dan menghancurkan mereka ke tanah. Lawan mereka bahkan tidak bisa bangun setelah dipukul. Selain Bloody Slayer, seluruh penjaga skala naga tiba-tiba tampak berubah dari domba kecil menjadi serigala lapar. Pengawal naga Fang tidak berdaya dan dikalahkan dengan menyedihkan. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Wajah Stephen berangsur-angsur menjadi gelap. Dia sangat marah sehingga dia meninju kursi. Penjaga naga Fang kita telah kalah dari penjaga skala naga, yang telah berada di posisi 3 terbawah selama beberapa dekade. Ini memalukan. Dengan suara ledakan terakhir, Bloody Slayer melemparkan pukulan terakhirnya, mengakhiri pertarungan mereka dengan Fang Dragon Guard. Melihat pemandangan di depannya, Patrick langsung berdiri dengan semangat tinggi. Mereka menang. Dragon Scale Guard akhirnya menang. Komandan, kita menang. Patrick mau tak mau menoleh untuk melihat Jonathan, yang berada di sudut. Namun, yang terakhir tetap tenang, tanpa sedikit pun kegembiraan. Mereka hanya mengalahkan Fang Dragon Guard, yang bahkan tidak bisa maju ke 3 besar. Apa yang bisa dibanggakan? Komandan,
Saya, Patrick langsung tutup mulut. Jonathan tidak bisa bangga dengan mereka karena mengalahkan Fang Dragon Guard, yang bahkan tidak bisa maju ke 3 besar tahun lalu. Namun, dia tahu bahwa penjaga skala naga tidak mengerahkan potensi penuh mereka. Itu hanya berarti bahwa penjaga skala naga bisa melawan penjaga naga ilahi dalam kondisi terbaik mereka. Trofi kejuaraan tidak terlalu jauh dari jangkauan. Dengan ini saya umumkan putaran pertama latihan tembakan langsung telah resmi berakhir. Segera setelah hasil kompetisi diumumkan, penjaga skala naga langsung muncul di layar. Mereka tampak sangat percaya diri di medan perang. Seolah-olah mereka tidak terkejut dengan hasilnya sama sekali. Berdasarkan aturan kompetisi, penjaga skala naga akan memiliki waktu istirahat selama 1 jam. Mereka akan terus bersaing setelah 1 jam. Dragon Scale Guard akan melawan Divine Dragon Guard di ronde berikutnya. Emosi Dragon Scale Guard berada pada titik tertinggi sepanjang masa ketika mereka mendengar lawan mereka berikutnya di medan perang adalah Divine Dragon Guard. 3 tahun. Kami telah menunggu hari ini selama 3 tahun penuh. Akhirnya, hari itu telah tiba. Mereka tidak berusaha untuk mengesankan siapapun, mereka hanya ingin memberitahu semua orang bahwa penjaga skala naga tidak akan tinggal di 3 terbawah atau tetap di bawah 7 penjaga Asura lainnya. Kami tidak hanya mengalahkan Fang Dragon Guard, tetapi kami juga akan bertarung melawan Divine Dragon Guard. Faktanya, kita akan mengalahkan Divine Dragon Guard dan memenangkan trofi kejuaraan. Kali ini, kami, pengawal skala naga, akan memenangkan pengawal naga ilahi dan mengakhiri 3 kemenangan beruntunmu. Bloody Slayer bersorak kata demi kata, mengepalkan tinjunya. Itu adalah manifesto dan deklarasi perang dari Dragon Scale Guard ke Divine Dragon Guard. Kalian tidak bisa hanya berbicara jika ingin mengakhiri 3 tahun kemenangan beruntun kami. Apa gunanya jika kalian hanya menggunakan mulutmu tetapi tidak berlatih untuk itu? Prajurit Divine Dragon Guard melirik Bloody Slayer dan bertanya, tunjukkan kepada kami beberapa tindakan praktis jika kalian ingin memenangkan kami. Prajurit Divine Dragon Guard tetap santai. Meskipun mereka melihat penjaga skala naga mengalahkan penjaga naga Fang di depan mata mereka, mereka tidak merasa terancam sama sekali. Mereka percaya diri sebagai pengawal naga ilahi, serta 3 kemenangan kejuaraan mereka. Tunggu dan lihat saja, Bloody Slayer mengepalkan tinjunya, mundur selangkah, dan duduk di atas tumpukan batu, berniat memulihkan kekuatannya. Sementara itu, Jonathan tiba-tiba memandang Patrick dan memerintahkan, batalkan istirahat 1 jam dan segera mulai kompetisi. Segera, Patrick terkejut. Dragon Scale Guard baru saja mengakhiri pertempuran yang begitu sengit, dan tubuh mereka masih kelelahan. Jika kita membatalkan istirahat, bukankah mereka akan mencari kematian mereka sendiri untuk melawan Divine Dragon Guard sekarang? Ya, Jonathan menjawab dengan tenang. Tapi, Komandan. Sebelum Patrick bisa menyelesaikan kalimatnya, Jonathan menyela, saat aku menyuruhmu membatalkannya, lakukanlah. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Ya, Komandan. Dalam sekejap, Patrick berjalan ke arah juri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa waktu, suara prajurit yang duduk di tengah juri mengumumkan, di bawah permintaan instruktur kepala Dragon Scale Guard untuk membatalkan istirahat, kompetisi akan dilanjutkan sekarang. Pengumuman itu bergema di seluruh tempat, mengejutkan orang banyak. Pada saat itu, orang banyak memandang Patrick, yang baru saja turun dari meja juri, dengan rasa tidak percaya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia sudah gila? Baru 5 menit sejak mereka mengakhiri pertempuran sengit, dan mereka akan berperang lagi. Belum lagi lawan mereka adalah Divine Dragon Guard, yang memiliki 3 tahun kemenangan beruntun. Ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Bab 340 Kejuaraan. Apakah kalian mendengar permintaan instruktur kepalamu? Di medan perang, ekspresi para prajurit pengawal naga ilahi dingin. Bahkan selama masa kejayaan Dragon Scale Guard, hasil terbaik mereka tetap berada di 3 terbawah. Siapa yang memberi mereka keberanian untuk menantang kita setelah mengakhiri pertempuran yang begitu sengit? Kami mendengarnya. Harus saya katakan, kepala instruktur pasti mengenal kami dengan baik. Dia tahu kita tidak sabar untuk mengalahkan Divine Dragon Guard, jadi dia membatalkan waktu istirahat kita. Bloody Slayer menjawab, mengatupkan giginya. Tidak ada tanda-tanda keengganan di wajah para prajurit Dragon Scale Guard. Sebaliknya, semangat mereka terangkat. Mereka tampak seperti tidak sabar untuk memulai pertempuran mereka dengan pengawal naga ilahi.
Karena kalian sangat ingin mencari kematianmu sendiri, kami akan mengabulkan keinginanmu. Tanpa sepatah kata pun, pengawal naga ilahi mundur dan masuk ke mode pertempuran. Ketika datang ke medan perang, mereka tidak akan pernah bersikap mudah pada lawan mereka hanya karena yang terakhir kelelahan. Inilah yang dimaksud dengan medan perang. Meremehkan lawan Anda hanya dapat mengakibatkan kematian Anda sendiri di detik berikutnya. Semuanya, bersiaplah untuk pertempuran segera. Komandan Divine Dragon Guard meraung. Semua prajurit mereka mengangkat senjata mereka dan mundur. Mari kita keluar semua dan tidak menunjukkan belas kasihan. Apakah Anda mendengar saya? Iya Pak, tentara Divine Dragon Guard melolong saat mereka secara bertahap mundur. Ketika Bloody Slayer mendengar auman mereka, dia hanya bisa mencibir. Belas kasihan, kami tidak membutuhkan itu. Kami sendiri yang akan mengambil kejayaan Dragon Scale Guard. Dengan itu, kedua tim mundur. 10 menit kemudian, pertempuran resmi dimulai. Dibandingkan dengan taktik penyergapan dan jebakan Fang Dragon Guard, Divine Dragon Guard tidak membutuhkan semua itu. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengirim Dragon Scale Guard langsung ke buayan mereka. Kami tidak membutuhkan taktik omong kosong. Di hadapan kekuatan absolut, semua taktik adalah sama. Tidak dapat disangkal bahwa efektivitas tempur Divine Dragon Guard kuat, terutama kerjasama yang mulus antara anggota tim mereka. Sejak awal, penjaga skala naga ditindas oleh penjaga naga ilahi. Daya tembak yang ganas hanya membuat mereka tak terbendung. Daya tembak bajingan ini terlalu agresif. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita akan kalah. Di bawah baku tembak yang intens, Bloody Slayer tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut dan meludah ke tanah. Kerjasama antara pengawal naga ilahi begitu diam-diam sehingga mereka tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Apa sekarang, tidak hanya Bloody Slayer, tetapi para prajurit Dragon Scale Guard juga menyadari perbedaan antara mereka dan Divine Dragon Guard. Mereka memang tim dengan 3 kejuaraan berturut-turut. Jika bukan karena pelatihan intensif dalam setengah bulan terakhir, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekati Divine Dragon Guard dengan kekuatan mereka sebelumnya. Apalagi yang ada di sana, bertarung saja. Bloody Slayer mengatupkan giginya. Itu. Kepala instruktur sebelumnya mengatakan untuk membiarkan mereka memiliki ribuan taktik dan bahwa kita akan bertarung dengan sekuat tenaga. Persetan dengan taktik pertempuran mereka. Ayo selesaikan ini. Dengan itu, Bloody Slayer meraung dan menyerbu ke depan. Persetan dengan taktik pertempuran mereka. Tidak ada taktik adalah taktik terbaik. Begitu Bloody Slayer berlari ke depan, sisa prajurit Dragon Scale Guard yang berada di belakang mengikutinya tanpa ragu-ragu. Setelah mengubah strategi bertarung mereka, mereka mulai menyerang lawan dengan ganas. Seperti inilah pertempuran yang intens. Jika pertempuran antara Fang Dragon Guard dan Dragon Scale Guard dianggap menekan, maka pertempuran mereka dengan Divine Dragon Guard akan dianggap benar-benar tanpa ampun. Seperti inilah seharusnya medan perang. Sementara itu, mata orang banyak tertuju pada layar dengan kilatan ketidakpercayaan di mata mereka. Kemampuan Dragon Scale Guard jauh melebihi imajinasi mereka. Sebelum itu, tidak ada yang percaya bahwa tim yang terus-menerus berada di 3 terbawah suatu hari nanti akan setara dengan pengawal naga ilahi. Bagaimana ini mungkin? Jika ini terjadi tahun lalu, saya ragu mereka akan bertahan selama lebih dari 10 menit. Divine Dragon Guard akan mengalahkan Dragon Scale Guard dengan sangat buruk sehingga yang terakhir bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meminta belas kasihan. Meskipun demikian, Dragon Scale Guard sekarang 20 menit untuk bertarung dengan Divine Dragon Guard tanpa sedikit pun tanda kekalahan. Kapan Dragon Scale Guard meningkat ke titik di mana mereka berada pada level yang sama dengan Divine Dragon Guard? Komandan, apakah menurutmu mereka akan menang? Patrick hanya bisa menelan ludah saat melihat pertempuran tak kenal ampun yang ditampilkan di layar. Jika mereka kalah lagi tahun ini, itu akan menjadi kekalahan keempat Dragon Scale Guard berturut-turut. Menurutmu kenapa aku duduk di sini? Jonathan meliriknya, menyendiri. Patrick bingung karena dia tidak bisa menangkap maksud Jonathan. Alasan saya di sini adalah karena saya ingin melihat mereka sendiri yang memegang trofi juara. Aku di sini bukan untuk melihat mereka kalah. Jonathan menyalakan sebatang rokok dan secara tidak sengaja melirik ke layar. Selain itu tidak akan hanya satu trofi. Komandan, mata Patrick melebar tak percaya ketika dia bertanya,
apakah Anda mengatakan bahwa kita akan mendapatkan trofi kejuaraan individu juga? Dia bahkan tidak berani memikirkan kemenangan ganda. Selama Dragon Scale Guard mengambil gelar kejuaraan dari Divine Dragon Guard, penghinaan 3 tahun sebelumnya akan berakhir. Dengan demikian, memenangkan kejuaraan individu tidak pernah terlintas dalam pikirannya sama sekali. Dia bahkan tidak berani memimpikannya. Bagaimana menurutmu? Jonathan menatapnya dengan tenang dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke layar. Kembali ke medan perang, pertempuran akan segera berakhir. Dalam 3 tahun terakhir, mereka adalah satu-satunya tim dari 7 pengawal Asura yang telah bertarung dengan pengawal naga ilahi sampai akhir. Mereka juga satu-satunya tim yang bertarung melawan Divine Dragon Guard sampai peluru mereka habis dan terpaksa bertarung 1 lawan 1. Sejujurnya, Dragon Scale Guard benar-benar membuat kami terkesan tahun ini. Divine Dragon Guard akhirnya melihat Dragon Scale Guard sebagai lawan yang layak. Setidaknya Dragon Scale Guard memenuhi syarat untuk merebut trofi kejuaraan dari Divine Dragon Guard tahun ini. Potong omong kosongnya, kami tidak hanya di sini untuk lolos ke trofi. Kami di sini untuk mengambilnya darimu. Bloody Slayer meludah ke tanah dan segera melancarkan serangannya. Mari kita selesaikan pertarungan 1 lawan 1 ini. Inilah artinya bertarung dengan cara yang paling primitif, hanya menggunakan tinju mereka dan tanpa senjata. Pada saat itu, semua orang bersaing dengan daya tahan mereka dan melihat siapa yang memiliki tinju yang lebih kuat. Itu adalah kompetisi untuk melihat siapa yang lebih bersemangat dan memiliki keyakinan yang lebih kuat. Terbukti, keyakinan Dragon Scale Guard tampak luar biasa kuat. Mereka begitu tegas sehingga pengawal naga ilahi harus menjauh. Bang! Tiba-tiba, suara keras terdengar. Bahkan ketika Divine Dragon Guard terakhir jatuh, Dragon Scale Guard masih memiliki lebih dari 10 orang yang berdiri. Saat pertempuran berakhir, semua orang tercengang. Tidak ada yang akan membayangkan Divine Dragon Guard, salah satu tim Asura Guard teratas yang menang 3 tahun berturut-turut, benar-benar kalah. Belum lagi mereka baru saja kalah dari Dragon Scale Guard, yang berturut-turut berada di posisi 3 terbawah selama 3 tahun terakhir. Bersambung,